Hujan rintik turun di atas tanah Kalimantan ketika Ardi melangkah turun dari bus tua yang membawanya kembali ke kampung halaman. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi kayu dari hutan seolah menyambutnya pulang setelah bertahun-tahun merantau. Baju ranselnya menempel pada tubuhnya yang kekar, dan sorot matanya memantulkan kerinduan yang ia pendam begitu lama. Ia menghirup udara dalam-dalam, merasakan betapa rindunya ia pada tanah leluhur yang selalu memberinya ketenangan. Terminal itu dulu penuh tawa, tempat anak-anak bermain sambil menunggu orang tua pulang dari bekerja. Tapi kini suasana yang ia lihat berbeda. Beberapa kios tutup setengah, pedagang tampak waspada, dan sopir-sopir bus duduk dengan kepala tertunduk, seolah menahan beban berat yang tak terlihat. Ardi merasakan ada yang berubah, seperti kegelapan halus yang merayap diam-diam di sudut-sudut terminal. Langkahnya berhenti ketika ia melihat seorang sopir tua berdiri sambil mengusap keringat dingin di pelipisnya. Lelaki itu tampak gugup, sesekali melirik ke arah pojok terminal. Di sana, 3 orang bertubuh besar sedang berbicara keras. Salah satunya memukul-mukul telapak tangannya sendiri, seakan memberi peringatan. Ardi menatap mereka beberapa detik sebelum kembali berjalan, mencoba menepis rasa tak enak di dadanya. Ketika ia melewati kios koran yang dulu sering ia datangi waktu kecil, Ardi sempat melihat pemilik kios mengenalinya. Wajah lelaki tua itu langsung berbinar, namun kemudian redup. "Ardi, kamu pulang," ucapnya lirih. Ardi mengangguk sambil tersenyum kecil, tapi ia tahu ekspresi itu menyimpan sesuatu yang lebih dalam, ketakutan bercampur harapan. Di dalam terminal, suasana mencekam semakin terasa. Seorang ibu yang membawa 2 karung sayuran menunduk begitu rendah saat melintas, seperti sedang menghindari tatapan seseorang yang tak ingin ia temui. Ardi menyadari bahwa setiap orang di sini bergerak seolah ada mata yang selalu mengawasi. Terminal yang dulu penuh canda kini sunyi seperti kuburan pada sore hari. Ardi mencoba menenangkan hatinya, tapi kenangan masa kecil terus bermunculan, bermain kejar-kejaran di antara bus, tertawa bersama teman-teman sambil menunggu ayahnya pulang dari bekerja sebagai sopir. Semua itu terasa seperti cerita dari masa lain, jauh sebelum bayangan hitam bernama Jarwo Gondrong menghantui terminal ini. Ransel di punggungnya terasa lebih berat dari biasanya, seolah menanggung beban dari perubahan yang ia lihat. Ardi mulai menyadari bahwa kepulangannya bukan hanya sekadar kembali ke rumah. Ada sesuatu yang memanggil hatinya, sesuatu yang lebih besar dari kerinduan, sebuah panggilan untuk memahami apa yang membuat seluruh sudut tempat ini berubah begitu drastis. Dan ketika ia hendak melangkah keluar dari terminal untuk berjalan menuju rumah orang tuanya, ia mendengar suara bentakan keras dari arah belakang. Suara itu tajam dan penuh ancaman. Ardi menoleh perlahan. Di kejauhan, ia melihat salah satu pria bertubuh besar itu mendorong sopir tua yang tadi ia lihat. Hatinya bergetar, dan untuk pertama kalinya sejak ia kembali, Ardi merasakan bahwa kepulangannya mungkin akan menyeretnya ke dalam sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Ardi berdiri membeku di tempatnya, menatap tubuh sopir tua yang terdorong oleh sosok tinggi berambut gondrong. Tubuh pria itu tegap, wajahnya keras seperti ukiran kayu, dan matanya menyala penuh amarah. Semua orang yang ada di terminal menunduk atau mundur perlahan, takut menjadi sasaran berikutnya. Inilah Jarwo Gondrong, penguasa terminal yang sudah lama menebar ketakutan. Jarwo menatap sopir tua itu dengan tatapan merendahkan, kemudian melayangkan sebuah tamparan ringan di punggungnya sambil tertawa sinis. "Bayar uang keamanan atau busmu tidak jalan hari ini," ucap Jarwo dengan suara serak yang menggema di seluruh terminal. Anak buahnya yang lain tertawa kecil, menambah kengerian suasana. Ardi merasakan darahnya mendidih, namun ia menahan diri, menyadari bahwa satu langkah salah bisa membuatnya sendiri menjadi target. Sopir tua itu menunduk, tangan gemetar, mengeluarkan uang seadanya dari kantongnya. Ardi memperhatikan wajahnya yang penuh rasa takut dan putus asa. Ini tidak bisa terus dibiarkan, pikir Ardi dalam hati. Ia tahu, bukan hanya sopir tua yang menderita. Para pedagang kecil, tukang ojek, dan bahkan penumpang menjadi korban intimidasi yang sama. Terminal yang seharusnya menjadi pusat kehidupan kini menjadi sarang ketakutan. Ardi mundur beberapa langkah, mencari tempat yang lebih tersembunyi. Dari balik kios, ia mengamati setiap gerak-gerik Jarwo dan anak buahnya. Ada pola dalam cara mereka beroperasi, jam-jam tertentu mereka memalak, titik-titik tertentu mereka tunggu, dan korbannya selalu sopir yang sendirian. Informasi ini mulai menumpuk di benak Ardi, perlahan membentuk strategi yang akan ia gunakan suatu hari nanti. Di sisi lain terminal,
seorang ibu tua mencoba menjual sayurannya. Jarwo menoleh dan matanya langsung menembusnya. "Serahkan uangmu, nenek," bentaknya, membuat ibu itu hampir menangis. Sopir-sopir lain menahan napas, takut untuk menegur. Ardi merasakan sesuatu yang panas menyala dalam dadanya, sebuah tekad yang baru saja lahir. Ia tak bisa membiarkan orang-orang ini terus menderita di bawah cengkeraman Jarwo. Ardi mengingat kata-kata ayahnya dulu tentang nilai-nilai Dayak, keberanian bukan hanya tentang otot, tapi juga tentang hati dan kepandaian. Ia tahu, melawan Jarwo secara langsung mungkin akan sia-sia, tetapi mengamati dan memahami musuh adalah langkah pertama untuk menyingkirkan kegelapan yang menimpa terminal. Pikiran Ardi mulai dipenuhi rencana, bagaimana ia bisa menggiring ketakutan itu keluar dari tempat ini. Di tengah kerumunan yang diam itu, Ardi menyadari satu hal, ia tidak sendirian. Banyak orang yang diam-diam menatap Jarwo dengan mata penuh harap, menunggu seseorang untuk mengambil sikap. Ardi merasa tanggung jawab itu sekarang berada di pundaknya. Ia menelan ludah, merasakan tekadnya menguat. Hari-hari damai yang ia impikan untuk terminal ini harus diperjuangkan, meski jalannya masih penuh bahaya. Ketika Jarwo dan anak buahnya meninggalkan area terminal, tertawa sinis dan menantang, Ardi menatap ke arah sopir tua dan para pedagang. Ia tersenyum tipis, namun matanya menyala. Sesuatu harus dilakukan, dan ia tahu, kepulangannya ke kampung halaman bukan sekadar pulang untuk nostalgia. Ini adalah awal dari sebuah perjuangan panjang, untuk membebaskan terminal dari tangan Jarwo Gondrong. Ardi berjalan perlahan menyusuri gang sempit di sisi terminal, matanya terus mengawasi setiap gerak-gerik orang di sekitarnya. Ia masih teringat wajah sopir tua yang dipalak Jarwo tadi, dan suara tawa sinis itu seolah terngiang di kepalanya. Hati Ardi berdebar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang membakar semangatnya. Ia tahu, waktunya untuk menghadapi kebenaran semakin dekat. Tiba-tiba, dari sudut terminal, terdengar suara keras, bunyi benturan besi dan teriakan. Ardi menoleh dan melihat seorang sopir muda sedang diintimidasi oleh dua anak buah Jarwo. Sopir itu mencoba menangkis, tapi tubuhnya jauh lebih lemah dibanding lawannya. Ardi merasakan amarah yang panas menyebar di dadanya. Ia melangkah maju, menahan napas, mencoba menilai situasi sebelum bertindak. Ketika salah satu anak buah Jarwo meninju sopir itu, Ardi tidak bisa lagi menahan diri. Ia maju cepat, tangannya melambai, dan suara komandonya tegas, "Berhenti." Anak buah itu menoleh, terkejut, sementara sopir muda itu terhenti di tempat. Semua mata di terminal tertuju pada Ardi yang baru muncul. Suasana mendadak, hening, tegang seperti sebelum hujan badai. Jarwo Gondrong muncul dari balik kios, matanya menyala marah saat melihat Ardi. Rambut gondrongnya tampak seperti mahkota yang menakutkan, wajahnya berubah menjadi ancaman hidup. "Siapa kau berani menghalangi anak buahku?" bentak Jarwo, suaranya menggema di seluruh terminal. Anak buahnya segera bersiap menyerang, namun Ardi tetap tenang, tubuhnya siap untuk menghadapi apapun yang terjadi. Ardi menatap Jarwo dengan tegas, suaranya tenang tapi penuh wibawa. "Aku bukan musuhmu, Jarwo. Tapi aku tidak bisa diam melihat orang-orang ini terus ditindas. Terminal ini bukan milikmu untuk menakut-nakuti orang." Kata-kata itu seperti petir yang memecah ketegangan. Sopir-sopir dan pedagang di sekitar mulai menatap dengan campuran harapan dan ketakutan, seolah menemukan cahaya dalam gelap. Jarwo tersenyum sinis, namun ada kilatan heran di matanya. Ia jarang menghadapi orang yang berani menatap matanya dan menentangnya. "Berani sekali kau, pemuda. Tapi terminal ini bukan tempat untuk belajar keberanian. Ini wilayahku," teriak Jarwo sambil melangkah maju. Anak buahnya ikut maju, namun Ardi tetap berada di garis depan, menjaga sopir muda itu agar aman. Perlahan, Ardi mulai menggerakkan tubuhnya seperti bayangan, mengalihkan perhatian anak buah Jarwo tanpa menyentuh mereka secara berlebihan. Ia memanfaatkan lingkungan sekitar, kios, tiang, dan kendaraan parkir, sebagai tameng strategis. Para sopir dan pedagang memperhatikan, menyadari bahwa Ardi bukan orang biasa. Ada sesuatu dalam gerakannya yang menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pemuda yang marah, tapi seseorang yang tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya, Jarwo dan anak buahnya mundur beberapa langkah, menilai Ardi lebih serius dari yang mereka kira. Dengan tatapan penuh ancaman, Jarwo melangkah pergi sambil berbisik keras kepada anak buahnya, "Ini belum selesai, ingat namanya." Ardi menatap mereka pergi,
tubuhnya masih tegang, napasnya memburu. Ia tahu pertemuan pertama ini baru awal dari perjuangan panjang, dan tekadnya untuk membersihkan terminal dari cengkeraman Jarwo semakin membara di dalam dada. Setelah Jarwo dan anak buahnya pergi, Ardi berdiri di tengah terminal yang perlahan kembali hening. Ia menoleh ke sekeliling dan melihat para sopir mulai menatapnya dengan campuran rasa takut dan harap. Beberapa dari mereka tampak ragu untuk berbicara, namun satu demi satu, mereka mulai maju, mengisahkan penderitaan yang selama ini mereka pendam. Seorang sopir tua menarik napas panjang sebelum akhirnya membuka mulutnya. Kami tidak tahu harus kemana. Setiap hari, selalu ada yang memalak. Kadang kami harus menyerahkan separuh pendapatan hanya untuk uang keamanan mereka. Suaranya bergetar, tapi mata Ardi menangkap keteguhan di balik keputusasaan itu. Ini bukan hanya soal uang, ini soal martabat mereka. Sopir muda yang dulu diintimidasi Ardi duduk di tepi terminal, tangan gemetar, sambil menceritakan bagaimana keluarganya kini sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari karena bus yang seharusnya mengantar penumpang justru tertahan oleh anak buah Jarwo. Kadang aku ingin menyerah, tapi bagaimana kalau anak-anak menatapku dan menanyakan kenapa ayahnya tidak berani? Ujarnya sambil menunduk. Ardi merasakan hati yang panas mendengar cerita itu. Seorang sopir wanita menambahkan, kami bahkan takut melapor ke aparat. Jarwo selalu punya orang di belakang layar, dan kami tahu jika melawan, akan ada balasan yang lebih buruk. Terminal yang seharusnya menjadi tempat kerja berubah menjadi sarang ketakutan, dan para sopir hanya bisa pasrah, menunggu hari-hari berlalu. Ardi duduk di bangku kayu dekat mereka, mendengarkan setiap cerita dengan seksama. Ia menyadari bahwa satu orang, sekuat apapun, tidak bisa langsung melawan Jarwo sendirian. Ia membutuhkan dukungan, strategi, dan ketenangan. Dalam hatinya, Ardi mulai merancang rencana, bagaimana ia bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan bersama. Beberapa sopir menatap Ardi dengan tatapan berbeda, bukan lagi takut, tapi ada secercah harapan. Kalau seseorang seperti kamu berani berdiri di sini, mungkin kami juga bisa mulai melawan, kata sopir tua itu pelan. Ardi tersenyum tipis, tahu bahwa langkah pertama bukanlah pertarungan fisik, tapi menyalakan keberanian dalam hati orang-orang yang selama ini terdiam. Ardi berdiri, menatap terminal yang kini mulai kembali hidup. Ia tahu jalan masih panjang, dan Jarwo tidak akan menyerah begitu saja. Namun, hati Ardi penuh keyakinan. Terminal ini milik kita semua. Tidak ada yang boleh menakut-nakuti orang-orang yang mencari nafkah dengan jujur, gumamnya dalam hati, seperti janji yang tak bisa diingkari. Ketika matahari mulai condong ke barat, Ardi membantu beberapa sopir menata kembali bus yang tertahan, sambil berbicara ringan agar mereka merasa aman. Suasana terminal meski belum sepenuhnya bebas, namun kini ada sesuatu yang baru, keberanian yang mulai tumbuh perlahan di antara orang-orang yang selama ini hidup dalam ketakutan. Ardi tahu, ini baru permulaan perjuangannya. Malam tiba di terminal, lampu-lampu kuning menggantung redup di atas kios dan bus yang terparkir. Ardi duduk di bangku kayu, memandangi wajah-wajah sopir dan pedagang yang mulai sedikit lega. Tapi di matanya, ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar ketenangan sesaat, sebuah panggilan dari dalam hati yang tak bisa ia abaikan. Ardi teringat masa kecilnya di pedalaman Kalimantan, ketika ia belajar dari ayah dan kakeknya tentang nilai-nilai Dayak, keberanian bukan untuk menakuti, tetapi untuk melindungi, kekuatan bukan untuk memaksakan kehendak, tetapi untuk menjaga yang lemah. Ia menutup mata sejenak, merasakan darah leluhurnya berdesir, seolah memberi arahan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di depan terminal, beberapa sopir tampak berkumpul, membicarakan langkah kecil yang bisa mereka ambil untuk tetap aman. Ardi menyadari, mereka membutuhkan lebih dari sekadar keberanian individu, mereka membutuhkan pemimpin yang bisa menyalurkan harapan mereka menjadi aksi nyata. Dan meski usianya masih muda, Ardi merasa panggilan itu kini jatuh padanya. Ia berjalan pelan ke arah sopir-sopir itu, suara lembut tapi tegas. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Tapi kita juga harus cerdas, kita harus tahu kapan melawan dan kapan menunggu. Aku akan berdiri di depan, tapi kita semua harus bergerak bersama. Pandangan mereka berganti-ganti, dari ragu menjadi mulai percaya. Di tengah percakapan itu, seorang sopir tua menyentuh lengan Ardi dengan lembut. Anak muda, hatimu besar. Kau punya keberanian yang tidak hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk orang banyak. Ingat, keberanian tanpa arah akan sia-sia. Gunakan hati,
Gunakan akal. Kata-kata itu menembus hati Ardi, menguatkan tekadnya. Ardi tersenyum tipis, merasakan getaran kebanggaan yang lembut bercampur dengan tanggung jawab. Ia tahu, melawan Jarwo bukan sekadar soal adu otot. Ini soal membangkitkan rasa percaya diri, harga diri, dan solidaritas di antara mereka yang selama ini terintimidasi. Nilai-nilai leluhur yang dia pelajari bukan sekadar cerita, ini panduan hidupnya. Ia menatap terminal yang sepi, bayangan Jarwo masih terasa di beberapa sudut. Namun kini Ardi melihat sesuatu yang lebih jelas, cahaya harapan mulai muncul dari mata para sopir, dari senyum kecil para pedagang, dari langkah-langkah kecil yang menunjukkan mereka mulai percaya bahwa perubahan mungkin terjadi. Saat malam semakin larut, Ardi duduk kembali, menatap bintang-bintang di langit Kalimantan. Hatinya dipenuhi tekad. Ia tahu perjalanan ini panjang, penuh bahaya dan ketidakpastian. Tapi, panggilan untuk melindungi, untuk menegakkan keadilan, tak bisa diabaikan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, dan pada leluhurnya, terminal ini akan bebas, dan ia akan menjadi bagian dari perubahan itu. Keesokan harinya, Ardi tiba lebih awal di terminal, menyusuri setiap sudut dengan langkah hati-hati. Ia tidak langsung bertindak, melainkan memperhatikan. Setiap gerak-gerik sopir, pedagang, dan anak buah Jarwo dicatat dalam benaknya. Terminal yang tampak biasa kini baginya seperti papan catur, di mana setiap langkah harus diperhitungkan. Dari balik kios tua, Ardi mengamati seorang anak buah Jarwo yang selalu menunggu sopir sendirian di pojok terminal. Ia mencatat pola waktu, pukul berapa biasanya mereka muncul, siapa target yang sering mereka pilih, bahkan bagaimana mereka berbagi informasi satu sama lain. Semua ini seperti potongan puzzle yang perlahan membentuk gambaran lengkap tentang kekuatan musuh. Setelah beberapa jam, Ardi berjalan menyusuri jalur bus, berbicara ringan dengan para sopir tanpa menyinggung ancaman Jarwo. Ia mencoba mendengar cerita mereka tanpa membuat mereka takut. Dari percakapan itu, ia mengetahui siapa yang paling berani melawan, siapa yang paling putus asa, dan siapa yang bisa diajak bekerja sama jika suatu saat mereka bersatu untuk menghadapi Jarwo. Di tengah pengamatan, Ardi melihat Jarwo gondrong muncul dari kejauhan, berjalan santai seperti penguasa yang tak terkalahkan. Anak buahnya mengelilinginya, tertawa keras, menandakan mereka merasa aman dan tak tersentuh. Ardi menunduk di balik tiang, menahan napas, mempelajari gerakan musuh dari jarak aman. Setiap kata, setiap tawa Jarwo, menjadi informasi berharga bagi strategi Ardi. Ia menuliskan mental setiap kelemahan yang terlihat, jarang menjaga sudut belakang terminal, terlalu percaya diri ketika dikelilingi anak buah, dan pola intimidasi yang monoton. Ardi tahu, jika ia ingin berhasil, ia harus memanfaatkan celah itu, bukan dengan kekerasan berlebihan, tapi dengan strategi yang cerdas dan terukur. Sore hari, Ardi duduk di bangku kayu, memikirkan langkah selanjutnya. Ia sadar bahwa keberanian sendiri tidak cukup, ia membutuhkan kecerdikan, kesabaran, dan ketenangan untuk menghadapi Jarwo. Ia mulai merancang rencana, bukan untuk menyerang langsung, tetapi untuk mengubah mental para sopir, menyalakan keberanian mereka, dan menunjukkan bahwa Jarwo bisa dikalahkan tanpa pertumpahan darah. Para sopir yang melihat Ardi dari kejauhan mulai menyadari keberadaannya. Beberapa memberi isyarat hormat kecil, seolah menyadari bahwa pemuda ini berbeda. Ardi membalas dengan senyum ringan, menyimpan tekadnya dalam diam. Ia tahu, tugasnya bukan untuk menjadi pahlawan sendirian, tapi untuk menyalakan semangat kolektif yang selama ini tertidur. Saat malam menutup terminal, Ardi meninggalkan tempat itu, langkahnya ringan tapi penuh tekad. Dalam hati, ia berbisik, "Aku tahu caranya, dan aku akan membuat terminal ini bebas." Tidak lagi takut, tidak lagi tertindas. Bayangan Jarwo gondrong masih membayangi terminal, namun kali ini Ardi sudah menyiapkan langkah yang akan mengubah segalanya. Keesokan harinya, Ardi memutuskan untuk menemui para tetua adat yang dihormati di kampungnya. Ia tahu, keberanian saja tidak cukup untuk menghadapi Jarwo. Ia membutuhkan kebijaksanaan, nasihat, dan dukungan moral dari mereka yang memahami nilai-nilai leluhur Dayak. Langkahnya berat, tapi tekadnya lebih kuat dari sebelumnya. Di balai adat, para tetua duduk melingkar di atas tikar anyaman, wajah mereka dipenuhi keriput pengalaman dan wibawa. Ardi menceritakan semua yang ia saksikan di terminal, dari pemalakan Jarwo hingga ketakutan para sopir. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat suasana menjadi serius, namun para tetua mendengarkannya dengan tenang, seolah membaca setiap
Niat yang tersembunyi di balik cerita itu. Seorang tetua tua yang dikenal bijak menatap Ardi dengan mata tajam. Anak muda, keberanianmu telah membawa harapan, tapi ingat, kekuatan sejati bukan hanya dari otot. Keadilan yang kau perjuangkan harus menjaga keseimbangan. Jangan sampai amarahmu menjerumuskanmu pada kehancuran. Kata-kata itu menembus hati Ardi, memberi arahan tentang bagaimana ia harus bertindak. Tetua lain menambahkan, di bumi ini, setiap tindakan punya konsekuensi. Jika kau ingin membebaskan terminal, lakukan dengan kepala dingin dan hati yang murni. Gunakan strategi, gunakan kepandaian, bukan hanya keberanian. Ingat, orang-orang akan mencontohmu. Ardi mencatat setiap kata itu dalam benaknya, menyadari bahwa ini bukan sekadar pertarungan fisik, tapi perang kecerdikan dan moral. Ardi kemudian menjelaskan niatnya untuk mengamati Jarwo dan anak buahnya, mencari celah untuk membangkitkan keberanian sopir dan pedagang. Para tetua mengangguk pelan, menyetujui langkah itu, namun menekankan bahwa tindakan Ardi harus tetap menjaga keharmonisan dan keselamatan warga terminal. Nasihat itu seperti pelita, memberi arah di tengah kegelapan yang menyelimuti terminal. Salah satu tetua menepuk bahu Ardi, dengan suara berat tapi hangat. Kami percaya padamu, Ardi. Kau memiliki darah Dayak yang tidak hanya mengalir keberanian, tapi juga kebijaksanaan. Jangan sia-siakan kepercayaan ini. Jadilah pemimpin, bukan sekadar pejuang. Ardi menunduk hormat, merasa beban tanggung jawabnya semakin berat namun juga semakin jelas tujuannya. Malamnya, Ardi duduk di pinggir sungai, memikirkan setiap wejangan yang diberikan. Angin malam membawa aroma hutan, seolah menyemangatinya. Ia tahu, perjuangan melawan Jarwo bukan sekadar soal mematahkan preman, tapi juga menanamkan keberanian dan harga diri dalam hati orang-orang terminal. Dengan tekad baru yang dipadu dengan kebijaksanaan leluhur, Ardi menyadari satu hal, jalannya masih panjang, penuh risiko, tapi ia tidak akan sendirian. Ia membawa semangat para tetua, nilai-nilai Dayak, dan tekadnya sendiri ke medan yang akan menentukan nasib terminal. Jarwo Gondrong mungkin masih kuat, tapi Ardi kini memiliki strategi yang lebih berbahaya, akal dan hati yang tidak tergoyahkan. Beberapa hari setelah pertemuan Ardi dengan para tetua adat, Jarwo Gondrong mulai menunjukkan sikap yang lebih ceroboh. Kesombongannya meningkat karena merasa Ardi hanyalah pemuda biasa. Ia memaksa seorang sopir baru untuk membayar uang keamanan yang berlebihan, di depan kerumunan terminal, tanpa menyadari bahwa banyak mata sedang mengamatinya. Sopir baru itu tampak kebingungan dan takut, tapi di mata Ardi, terlihat kilatan keberanian yang mulai muncul. Ia mengamati Jarwo dengan seksama, mencatat cara preman itu memperlakukan korbannya, gestur tubuh, dan pola intimidasinya. Setiap kesalahan kecil Jarwo menjadi peluang bagi Ardi untuk merencanakan langkah berikutnya. Jarwo tertawa keras, membentak sopir lain yang mencoba menenangkan korban. Inilah aturan di sini, tidak suka, pergi saja. Kata-kata itu terdengar angkuh, tapi bagi Ardi, itu adalah tanda ketidakWaspadaan. Preman itu terlalu percaya diri, terlalu fokus pada kekuasaannya sendiri sehingga mulai mengabaikan lingkungan sekitarnya. Di sudut terminal, beberapa sopir dan pedagang mulai saling menatap dengan ragu. Ada bisikan kecil, harapan bahwa seseorang akan bertindak. Ardi merasakan energi itu, tahu bahwa Jarwo telah membuat kesalahan terbesar, membuat orang-orang mulai percaya bahwa mereka tidak sepenuhnya tak berdaya. Kesalahan Jarwo adalah menumbuhkan ketidaksabaran dalam dirinya sendiri dan membiarkan keberanian orang lain muncul. Ardi mendekati sopir yang dipalak itu setelah Jarwo pergi, menepuk bahunya dengan lembut. Kamu melakukan yang benar dengan bertahan, jangan takut, kita akan bersama-sama mengubah situasi ini, ucapnya. Sopir itu menatap Ardi dengan mata basah, kali ini bukan karena takut, tapi karena rasa lega dan harapan yang mulai tumbuh. Jarwo sendiri, di balik kiosnya, menatap Ardi dari kejauhan dengan tatapan curiga. Ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam diri pemuda itu, tidak takut, tidak terintimidasi, dan bahkan menantangnya secara diam-diam. Jarwo menggeram, sadar bahwa ia mungkin telah meremehkan musuh yang sebenarnya lebih berbahaya daripada yang ia kira. Di malam hari, Ardi duduk merenung di pinggir terminal. Ia tahu kesalahan Jarwo hanyalah awal dari peluang yang lebih besar. Setiap kesombongan preman itu bisa dimanfaatkan, bukan dengan kekerasan brutal, tapi dengan strategi, kesabaran, dan keberanian yang terorganisir. Terminal mulai berubah, bahkan tanpa satu pertarungan besar pun. Dan ketika lampu-lampu terminal meredup,
Ardi tersenyum tipis. Jarwo telah membuat kesalahan fatal, ia terlalu percaya diri dan meremehkan tekad pemuda yang berasal dari darah Dayak. Dengan kesalahan itu, jalan untuk membebaskan terminal mulai terbuka, dan Ardi tahu waktunya semakin dekat untuk membuat perubahan nyata. Pagi itu, terminal terasa lebih tegang dari biasanya. Ardi berjalan pelan di antara bus dan kios, merasakan mata sopir dan pedagang menatapnya penuh harap. Jarwo gondrong muncul di ujung terminal, tubuhnya tegap, rambut gondrongnya berkibar seperti lambang kekuasaan. Anak buahnya berdiri di sekeliling, siap menebar ancaman, tapi kali ini ada ketegangan yang berbeda. Jarwo menyadari ada yang menantangnya. Jarwo melangkah maju dengan suara berat, membentak, "Ardi, aku dengar kau mulai mengacaukan ketertiban di sini. Apa maksudmu muncul di terminalku?" Suara itu memecah kesunyian pagi, dan semua orang menahan napas. Ardi menatap Jarwo dengan tegas, menahan rasa takut yang coba dirasakannya, dan membalas, "Terminal ini bukan milikmu, Jarwo. Aku tidak akan diam melihat orang-orang terus ditindas." Anak buah Jarwo segera maju, mencoba mengepung Ardi. Namun Ardi bergerak cepat, gesit, menggunakan tiang dan kios sebagai penghalang. Ia tidak menyerang sembarangan, hanya mengalihkan perhatian mereka. Sopir-sopir dan pedagang melihatnya dengan kagum, mulai menaruh harapan pada pemuda ini. Jarwo pun melihat ada perbedaan dari biasanya. Ardi bukan orang biasa yang bisa ditakuti begitu saja. Jarwo maju selangkah, wajahnya merah, amarahnya hampir meledak. "Kau berani menantangku di hadapan semua orang. Aku yang mengatur di sini," teriaknya. Ardi tetap tenang, suaranya terdengar jelas dan mantap, "Bukan hanya aku yang berani. Semua orang yang kau takuti punya hak untuk hidup tanpa takut. Aku hanya mewakili mereka yang tidak bisa bicara." Sebuah keheningan menutupi terminal. Jarwo menatap ke sekeliling, melihat sopir-sopir yang mulai berdiri dengan kepala tegak, pedagang yang diam-diam menaruh dagangannya tanpa takut. Jarwo menyadari ada sesuatu yang salah, ketakutan yang selama ini ia bangun mulai runtuh. Anak buahnya mulai ragu, beberapa menurunkan kepala. Ardi melangkah lebih dekat, tatapannya tidak berkelip. "Aku tidak datang untuk bertarung denganmu secara brutal. Tapi aku datang untuk menghentikanmu menindas orang lain. Ini kesempatanmu untuk pergi dengan kepala tegak, atau kau akan kehilangan semua yang kau pikir kau kuasai." Kata-kata itu memukul Jarwo seperti cambuk tak terlihat, membakar rasa cemas di dadanya. Jarwo menggeram, mencoba menunjukkan dominasi, tapi Ardi tetap tenang. Ada kekuatan dalam ketenangan itu, sesuatu yang Jarwo tidak pernah lihat sebelumnya. Anak buahnya mulai menunduk, ragu, sementara sopir dan pedagang menatap dengan keyakinan baru. Ardi tahu, ketenangan dan keberaniannya sudah menanamkan benih perubahan di hati semua orang di terminal. Akhirnya, Jarwo menarik nafas panjang, menatap Ardi sekali lagi, dan mundur perlahan. Anak buahnya mengikuti, ragu dan terdiam. Ardi menatap mereka pergi tanpa senyum, hanya mata yang tetap mantap dan tekad yang tak tergoyahkan. Terminal kini mulai berubah. Jarwo mungkin masih ada di luar sana, tapi cengkeramannya mulai melemah, dan Ardi tahu perjuangan ini baru memasuki babak penting berikutnya. Hari itu, terminal terasa berbeda. Sopir dan pedagang mulai bergerak lebih percaya diri, meski Jarwo gondrong dan anak buahnya masih mengintai dari kejauhan. Ardi berjalan di antara mereka, tenang tapi waspada, menyiapkan diri untuk menghadapi setiap kemungkinan. Ia tahu perjuangan belum selesai, namun semangat orang-orang kini menjadi kekuatan tambahan baginya. Beberapa anak buah Jarwo mencoba menguji Ardi. Mereka menghalangi sopir yang membawa bus, menebar ancaman, dan tertawa sinis. Tapi kali ini, Ardi bergerak cepat, gesit, dan strategis. Ia menggunakan tiang, kendaraan, dan kios sebagai tameng, menundukkan lawan tanpa memukul dengan keras, cukup untuk menimbulkan efek kontrol dan ketakutan bagi mereka. Ardi mengamati pola gerak lawannya, memanfaatkan kekurangan mereka. Anak buah Jarwo terbiasa mengandalkan kekuatan fisik, namun mereka tidak siap menghadapi seseorang yang cepat berpikir, tenang, dan memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Ardi bukan hanya menggunakan tubuhnya, tapi juga akalnya sebagai senjata utama. Sopir-sopir dan pedagang mulai melihat aksi Ardi dengan mata berbinar. Mereka mulai memahami bahwa ketakutan selama ini hanyalah ilusi yang dibangun Jarwo. Sekarang, mereka bisa bergerak lebih bebas, menata bus, menata kios, tanpa harus menunduk atau tergesa-gesa. Semangat baru mengalir di terminal.
Seorang sopir muda mencoba menghampiri Ardi, bertanya dengan suara bergetar tapi penuh harap, "Ardi, bagaimana caranya kau bisa tetap kuat menghadapi mereka?" Ardi tersenyum tipis, kekuatan sejati bukan hanya dari otot, tapi dari keberanian dan kepandaian. "Kita akan buktikan bahwa mereka tidak tak terkalahkan." Kata-kata itu menanamkan rasa percaya diri pada sopir itu, dan perlahan pada semua yang hadir. Ardi kemudian menempatkan dirinya di titik strategis terminal, mengawasi gerak Jarwo dari kejauhan. Setiap kali Jarwo menggerakkan anak buahnya untuk memalak, Ardi selalu lebih cepat, menenangkan sopir, dan memberi sinyal agar mereka tetap tenang. Anak buah Jarwo mulai frustrasi, bingung menghadapi pemuda yang seolah tahu setiap langkah mereka sebelum mereka bergerak. Ketika sore tiba, Ardi berdiri di tengah terminal, tubuh tegap dan wajah tenang. Sopir-sopir mulai menatapnya dengan rasa kagum, pedagang mulai tersenyum lega, dan terminal yang sebelumnya penuh ketakutan kini terasa hidup. Ardi menyadari, kekuatan sejatinya bukan hanya fisik, tapi kemampuan untuk menyalakan keberanian orang lain. Malam menjelang, Ardi menatap langit Kalimantan yang gelap, hati dipenuhi tekad. Ia tahu masih ada pertarungan lebih besar menunggu. Jarwo Gondrong belum kalah sepenuhnya, tapi anak buahnya mulai goyah. Terminal perlahan mulai bebas dari cengkeraman ketakutan, dan Ardi siap membawa perubahan lebih jauh di hari-hari mendatang. Pagi itu terminal terasa tegang sekaligus penuh harapan. Ardi berdiri di tengah, mata awas mengamati gerak-gerik Jarwo Gondrong dari kejauhan. Jarwo terlihat gelisah, anak buahnya mulai ragu, beberapa menunduk, dan beberapa sopir berani menatapnya langsung. Ada sesuatu yang berubah, Jarwo tidak lagi memegang kendali mutlak seperti sebelumnya. Jarwo mencoba menunjukkan kekuasaannya, membentak anak buahnya agar mempercepat pemalakan. Namun Ardi dan beberapa sopir yang kini mulai berani, menghadang langkah mereka. Setiap kali Jarwo berusaha mengintimidasi, Ardi selalu muncul di titik strategis, menenangkan sopir, dan menghadang ancaman anak buahnya. Kekuasaan Jarwo perlahan runtuh. Seorang sopir tua menatap Jarwo dengan kepala tegak, untuk pertama kalinya tidak tunduk. Jarwo memandang mereka dengan mata membara, tapi ketidakpatuhan itu menimbulkan ketakutan baru di tubuhnya. Ia mulai menyadari bahwa citra tak terkalahkannya hancur. Anak buahnya bingung, tidak tahu harus mengikuti siapa. Ardi melangkah maju dengan tenang, suara mantapnya terdengar jelas di terminal. "Jarwo, ini sudah cukup. Tidak ada lagi yang akan kau takuti. Pergilah, sebelum semua ini menjadi sia-sia untukmu." Jarwo menatapnya, tubuhnya tegang, sadar bahwa pemuda ini bukan sekadar lawan biasa. Jarwo mencoba melawan dengan membentak dan memaksa sopir untuk menyerahkan uang. Tapi keberanian sopir-sopir yang kini menyatu dengan Ardi membuat semua tindakan preman itu sia-sia. Anak buah Jarwo mulai mundur, ragu untuk melanjutkan intimidasi. Terminal kini penuh dengan suara keberanian, bukan ketakutan. Akhirnya, Jarwo merasa kekuasaannya benar-benar terkepung. Dengan geram, ia mundur beberapa langkah, menarik nafas panjang, dan kemudian berlari meninggalkan terminal. Anak buahnya mengikuti tanpa perlawanan, beberapa menatap Ardi dengan rasa takut campur hormat. Terminal yang dulu dikuasai ketakutan kini terasa bebas, seperti napas baru bagi semua orang. Sopir dan pedagang bersorak pelan, ada tawa dan senyum yang kembali muncul. Ardi berdiri di tengah terminal, tubuh tegap tapi wajahnya tetap tenang. Ia tidak merayakan kemenangan, hanya menyadari bahwa perjuangan ini baru mencapai salah satu puncak. Terminal kini aman, tapi tanggung jawab menjaga ketertiban baru saja dimulai. Di akhir hari, ketika matahari mulai tenggelam di langit Kalimantan, Ardi menatap terminal yang kini kembali hidup. Bayangan Jarwo sudah hilang, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, terminal ini bebas dari cengkeraman ketakutan. Ardi tahu, perubahan itu nyata, dan keberanian yang ia nyalakan akan terus tumbuh di hati para sopir dan pedagang. Pagi itu, terminal terasa berbeda. Suara klakson bas, langkah sopir, dan percakapan pedagang mengisi udara yang sebelumnya penuh ketakutan. Orang-orang berjalan lebih tegap, tersenyum, dan berbicara tanpa rasa cemas. Terminal yang dulu sunyi kini kembali hidup, seperti napas baru yang menyebar ke setiap sudut. Ardi berjalan di antara bas dan kios, mengamati para sopir yang mulai menata kendaraan mereka dengan tenang. Sopir tua yang dulu sering dipalak Jarwo kini menatap Ardi dengan mata berbinar, tersenyum lega. "Ini pertama kalinya aku bisa bernapas lega sejak bertahun-tahun," katanya pelan. Ardi membalas dengan senyum ringan,
mengetahui perjuangan mereka mulai membuahkan hasil. Pedagang mulai menata dagangan tanpa rasa takut. Sayur-sayuran, makanan ringan, dan minuman yang sempat tertunda kini tersusun rapi. Para pedagang muda bahkan mulai saling menyapa, bercanda ringan, seolah terminal yang baru kembali merdeka ini memberi mereka energi dan semangat yang lama hilang. Sopir-sopir yang dulu menunduk kini mulai berdiri bersama, berbicara tentang jadwal bus yang lebih teratur, rute yang aman, dan cara melindungi satu sama lain tanpa harus membayar uang keamanan. Mereka mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan dari menyerah pada ketakutan, tapi dari solidaritas dan keberanian bersama. Ardi berdiri di tengah terminal, menatap orang-orang yang kini tampak damai dan bahagia. Ia merasa bangga, bukan karena dirinya sendiri, tapi karena keberanian yang tumbuh di hati para sopir dan pedagang. Terminal kini bukan lagi sarang ketakutan, tapi pusat kehidupan yang sehat, penuh interaksi dan energi positif. Seorang anak kecil berlari melewati terminal, tertawa riang sambil mengejar bola yang menggelinding. Ardi menatapnya, tersenyum tipis. Ia menyadari bahwa kebebasan terminal tidak hanya tentang orang dewasa yang bekerja, tapi juga tentang masa depan yang aman bagi generasi yang akan datang. Di sisi lain terminal, beberapa sopir muda mulai berdiskusi dengan Ardi tentang cara menjaga ketertiban dan keamanan tanpa intimidasi. Ia membimbing mereka dengan lembut, menekankan pentingnya aturan dan solidaritas. Terminal kini bukan hanya bebas, tapi juga mulai belajar mandiri dan terorganisir. Saat matahari mulai condong ke barat, Ardi menatap terminal yang kembali hidup dengan hati lega. Ia tahu, perjuangan ini belum sepenuhnya usai, tapi langkah besar telah tercapai. Terminal telah benar-benar bernapas kembali, dan dengan setiap napas itu, harapan tumbuh lebih kuat, menandai awal dari era baru bagi seluruh warga yang bergantung pada tempat ini. Setelah terminal kembali hidup, warga berkumpul untuk berdiskusi tentang masa depan tempat mereka. Sopir dan pedagang merasa aman, tapi mereka tahu ketertiban harus dijaga. Ardi berdiri di tengah, tubuh tegap, mata tajam mengamati setiap orang. Tanpa diminta, mereka menatapnya dengan rasa hormat, seolah tanpa kata, mereka meminta Ardi menjadi simbol keamanan dan keadilan. Seorang sopir tua maju, menepuk bahu Ardi. Kau telah membebaskan kami, anak muda. Sekarang, mungkin kau bisa membantu menjaga tempat ini tetap aman. Ardi tersenyum tipis, menyadari tanggung jawab yang kini berada di pundaknya. Ia bukan hanya pahlawan yang memukul mundur preman, tapi penjaga yang harus memastikan terminal tetap damai. Ardi mulai mengatur sistem informal, sopir bergantian mengawasi terminal, pedagang menjaga kios mereka, dan Ardi sendiri menjadi titik penghubung ketika ada masalah. Ia mengajarkan mereka untuk menghadapi ancaman dengan kepala dingin, bukan kekerasan, serta menekankan pentingnya solidaritas. Terminal yang dulu penuh ketakutan kini mulai belajar bekerja sama. Beberapa anak buah Jarwo yang tersisa terlihat mengintai dari kejauhan. Ardi tidak mengusir mereka, tapi menatap dengan tegas, menandakan bahwa setiap tindakan agresif akan sia-sia. Anak buah itu mundur perlahan, sadar bahwa kekuasaan mereka sudah hilang. Ardi menunjukkan bahwa keamanan terminal bukan soal ketakutan, tapi soal ketegasan dan strategi. Hari demi hari, Ardi mengawasi terminal dengan cermat. Ia memastikan sopir dan pedagang tetap aman, membantu menyelesaikan konflik kecil, dan menjadi teladan bagi semua. Semangat gotong royong mulai tumbuh. Terminal tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan, tapi ruang yang hidup, penuh interaksi dan rasa aman. Orang-orang mulai menghormati aturan baru yang Ardi tetapkan. Mereka belajar bahwa keberanian bisa muncul dari solidaritas, bahwa keadilan bisa ditegakkan tanpa pertumpahan darah, dan bahwa pemimpin sejati bukan hanya yang bisa bertarung, tapi yang bisa menuntun dan melindungi. Ardi menjadi lambang semua itu. Di sore hari, Ardi berdiri di tengah terminal, memandang bus-bus yang kembali beroperasi lancar, pedagang yang tersenyum, dan anak-anak yang bermain di tepi jalan. Hatinya penuh kepuasan, tapi ia tahu perjuangan menjaga ketertiban jauh lebih panjang daripada sekadar mengusir preman. Terminal ini kini aman, tapi kewaspadaan dan kebijaksanaan harus terus dijaga. Saat matahari tenggelam di balik pepohonan Kalimantan, Ardi menatap langit dengan tekad yang sama seperti hari pertama ia kembali. Terminal telah berubah, tapi perannya belum selesai. Ia bukan lagi sekadar pemuda Dayak yang pulang dari rantau, ia kini menjadi penjaga baru, simbol keberanian, keadilan, dan harapan bagi semua yang bergantung pada terminal ini.
Beberapa minggu setelah Ardi menjadi penjaga terminal, ia mulai memikirkan langkah lebih jauh untuk memastikan keamanan jangka panjang. Terminal yang bebas dari Jarwo kini membutuhkan sistem yang jelas, siapa bertanggung jawab, bagaimana sopir dan pedagang bisa bekerja tanpa takut, dan bagaimana mencegah kekuasaan preman kembali muncul. Ardi mengumpulkan semua sopir dan pedagang di tengah terminal. Ia menjelaskan rencana sederhana tapi tegas, setiap kelompok memiliki tanggung jawab tertentu, sopir bergantian mengawasi keberangkatan bus, pedagang menjaga keamanan kios, dan ia sendiri akan menjadi penghubung untuk mengatur koordinasi. Semua orang menyimak dengan serius, merasakan keterlibatan mereka dalam perubahan. Ia juga memperkenalkan simbol kecil, sebuah tanda di tiap kios dan bus yang menunjukkan mereka berada dalam perlindungan terminal. Ardi menjelaskan, simbol itu bukan hanya identitas, tapi pengingat bahwa mereka memiliki hak untuk bekerja dengan aman, tanpa takut dimanfaatkan atau diintimidasi. Sopir dan pedagang mulai mengangguk, merasakan rasa aman yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Tidak hanya itu, Ardi mengajarkan mereka cara menghadapi anak buah Jarwo yang mungkin mencoba mengacaukan lagi. Ia menekankan strategi ketenangan, pengamatan, dan solidaritas. Jika ada ancaman, mereka harus melapor, tetap bersatu, dan tidak panik. Keberanian individu kini dipadukan dengan kekuatan kolektif. Sopir muda yang dulu paling takut, kini mulai menjadi penghubung kecil antara Ardi dan rekan-rekannya. Ia mengatur jadwal bus, memastikan tidak ada yang diabaikan. Pedagang mulai mengorganisir diri, membantu sopir menata rute dan tempat parkir. Semua bergerak seperti mesin yang terkoordinasi, tapi tetap penuh kebersamaan dan rasa saling percaya. Ardi menatap terminal yang kini hidup dengan sistem baru. Tidak ada ketakutan, hanya aktivitas yang teratur dan rasa aman yang terasa di setiap sudut. Ia merasa bangga, tapi juga sadar bahwa sistem ini harus terus dijaga dan diperbarui. Terminal bukan hanya tempat kerja, ini simbol kebebasan dan keadilan. Malamnya, lampu terminal menyala redup, namun suasana damai terasa kental. Ardi duduk di bangku kayu, menatap bus-bus yang bergerak lancar, pedagang yang tersenyum, dan anak-anak yang bermain riang. Ia tahu perubahan ini bukan sekali jadi, ia harus terus membimbing dan mengawasi, tapi langkah pertama untuk membangun sistem keamanan resmi telah tercapai. Di akhir hari, Ardi berdiri menatap langit Kalimantan. Angin malam membawa aroma hutan, seakan memberi semangat baru. Terminal kini bukan hanya bebas dari ketakutan Jarwo Gondrong, tapi juga mulai memiliki sistem yang adil dan teratur. Ardi tahu, perjuangan panjang telah membuahkan hasil nyata, dan ia siap menjaga perubahan ini untuk masa depan. Pagi itu, terminal dipenuhi cahaya hangat matahari Kalimantan. Suara klakson, tawa sopir, dan pedagang yang ramah menggantikan keheningan dan ketakutan yang dulu menghantui tempat ini. Ardi berjalan di tengah terminal, tersenyum tipis, menyadari bahwa perjuangan panjang mereka kini membuahkan hasil yang nyata. Para sopir bergerak dengan percaya diri, menata bus, dan memastikan jadwal keberangkatan sesuai rencana. Pedagang menata kios mereka dengan rapi, berbicara satu sama lain tanpa rasa takut. Anak-anak bermain di tepi jalan, tertawa riang tanpa rasa cemas. Terminal yang dulu suram kini penuh energi, kehidupan, dan harapan baru. Ardi memeriksa simbol-simbol perlindungan yang ia pasang di tiap kios dan bus. Simbol itu kini menjadi pengingat bagi semua bahwa terminal bukan lagi milik preman atau ketakutan. Ia melihat mata sopir muda yang dulu takut kini berbinar penuh percaya diri, pedagang yang dulu ragu kini tersenyum lega, dan merasa bahwa semua usaha selama ini tidak sia-sia. Beberapa sopir mendekat, menepuk bahu Ardi, dan berterima kasih. Mereka menyadari bahwa keberanian Ardi bukan hanya mengusir Jarwo Gondrong, tapi menanamkan keberanian dan disiplin dalam diri mereka sendiri. Terminal kini menjadi tempat yang aman, teratur, dan penuh gotong royong. Ardi berdiri di tepi terminal, menatap anak-anak bermain dan orang-orang bekerja. Hatinya hangat melihat kehidupan kembali mengalir. Ia menyadari bahwa perjuangan sesungguhnya bukan hanya mengusir preman, tapi membangun komunitas yang kuat, berani, dan mandiri. Terminal kini bukan sekadar tempat kerja, ini menjadi simbol harapan dan keberanian. Malam hari, lampu terminal menyala lembut, menciptakan suasana damai. Sopir dan pedagang mengobrol santai, berbagi cerita dan tawa. Terminal yang dulu penuh ketakutan kini menjadi pusat kehidupan yang sehat dan harmonis. Ardi duduk di bangku kayu, tersenyum tipis,
mengetahui bahwa perubahan ini lahir dari keberanian, kebijaksanaan, dan kerja sama. Di ujung terminal, Ardi menatap langit Kalimantan yang gelap tapi penuh bintang. Ia merasa